apa kira-kira? Dan Anda kan sudah dapat Parkin yang sebelumnya. Yang Parkin sebelumnya kan dari prinsip apa modeling, farmakokinetika, kemudian kinetika ADME, ya absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, kemudian dosis ganda, konsep regimen sudah Anda dapatkan, kemudian eh, kinetika pada populasi khusus, kemudian kita masuk ke kinetika pada gangguan ginjal dan hepar. Kira-kira apa kenapa kok kita harus aware atau waspada ya, dengan apa kondisi ini? Wilda? Iya, Prof. Eh, Mm, Kalau sepemahaman saya, karena fungsi tubuh ketika ada kerusakan ginjal atau hepar itu dia sudah berubah, dia menurun. Seperti kalau misalkan dia punya penyakit ginjal, berarti dia kan mengalami penurunan fungsi filtrasi, seperti itu. Oke, ada penurunan fungsi filtrasi. Kemudian kalau ada penurunan fungsi filtrasi, kira-kira apa Naili? Naili Salsabila? Yang lain boleh menjawab. Kenapa sih kita kok aware dengan kinetika pada gangguan ginjal maupun hepar? Venti, Mbak Venti? Mungkin kalau misalnya filtrasinya itu terganggu, itu kan ini ya Prof. Jadi obat yang terekskresi itu tidak sempurna. Nah, nanti Hmm. mungkin malah bisa menumpuk dalam tubuh dan terjadi toksisitas. Oke. Kalau kaitannya dengan hepar apa? Asia Karneta. Ini nyari yang cowok saya nggak ketemu-temu ya. Cowoknya sedikit ini. Asia, Davi. Kenapa Davi? Pada hepar ya, Prof. Mm-mm. Sepemahaman Anda dengan apa yang sudah Anda dapat sebelumnya atau dengan posisi Anda saat ini. Kalau menurut saya, jika seseorang heparnya itu tidak normal atau rusak, artinya hepar tersebut mengalami penurunan fungsi dalam metabolisme. Dan ketika misal seseorang itu mengonsumsi obat dalam melalui rute oral, itu maka first pass metabolisme yang dialami seseorang yang normal itu berbeda pada orang yang rusak heparnya. Bisa jadi obat yang melalui hepar tersebut banyak yang tidak termetabolisme sehingga dapat konsentrasinya dalam darah menjadi tinggi. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, makasih. Ya, jadi kan Anda yang lalu kan sudah ya terkait dengan kinetika atau pros kan ada distribusi, kemudian ada topik eliminasi kan. Topik eliminasi waktu itu kan dua besar yang diberikan lewat renal dan lewat hepar kan seperti itu ya. Jadi untuk proses penghilangan obat dari dalam tubuh atau eliminasi adalah yang dua besar itu adalah lewat ekskresi renal dan proses metabolisme ya. Jadi kedua organ ini berperan besar untuk proses penghilangan obat dari dalam tubuh begitu. Jadi kalau ada kondisi gangguan ginjal atau gangguan hepar, maka kita harus aware gitu ya. Apakah akan terjadi perubahan kinetika ya atau nasib obat di dalam tubuh karena perubahan organ ini ya karena tadi
kembali organ ini adalah berperan besar pada fungsi eliminasi. Ya, untuk topik ini Anda bisa gunakan Sargel. Jadi di sana ada topik dose adjustment in renal and hepatic disease ya. Kemudian Anda juga bisa kalau misalnya Anda mau ambil beberapa jurnal yang terkait dengan eliminasi di renal dan hepar ya. Oke, yang lalu kita sudah diskusikan ini ya. Jadi kalau kita bicara pendosisan untuk satu obat untuk digunakan pada misalnya pada seorang pasien itu banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Pasti kalau saya sebagai orang background Parkin pasti adalah saya harus aware dengan profil farmakokinetik obat itu ya. Yang berikutnya selain farmakokinetik juga utamanya adalah berkait dengan farmakodinami obat ya. Jadi aktivitas dan toksisitas karena kembali kondisi ini juga akan mengubah regimen obat ya. Yang lalu sudah disinggungkan bagaimana kalau obat dengan indeks terapi sempit ya, untuk pendosisan mana yang akan dipilih? Bolus, misalnya ada IV bolus, apa IV intermittent atau infus continue. Ya, kemudian juga terkait dengan obat ya mungkin karena peluang efek samping atau toksisitas obat, maka juga akan berpengaruh. Kita bisa berstrategi bagaimana menurunkan risiko efek yang tidak diinginkan dengan melakukan pengaturan dosis ya. Kemudian yang kaitan antara kadar dan respon. Ya, utamanya yang lalu mungkin sudah disinggung dengan bagaimana pengaruh hubungan kadar dan respon itu utamanya adalah untuk antibiotika. Ya, antibiotika ada biasanya yang dipertimbangkan selain farmakokinetik juga farmakodinaminya. Ya, yang lalu ada obat dengan concentration yang karakternya concentration dependent dan ada yang time dependent. Ya, dan karena karakter hubungan antara kadar dan respon obat itu, maka pendekatan ya pendosisannya atau regimen dosisnya juga akan berbeda. Oke. Kemudian ada faktor klinis ya, jadi terkait dengan kondisi pasien yang nanti kita akan lebih perdalam. Yang lalu sudah pada misalnya berkait dengan usia kan yang kemarin juga ada special population kan sudah ya disinggung oleh mungkin Pak Didi atau Pak Marno, kemudian kondisi yang akan diterapi dan juga ada kondisi atau kondisi penyakit lain yang ada ya. Kemudian juga regimen jadi perhatian juga pada saat kita menggunakan polifarmasi gitu ya. Jadi polifarmasi karena ada peluang untuk terjadi interaksi ya. Satu akan berpengaruh yang lain, kemudian juga kenyamanan pasien, kepatuhan pasien juga jadi pertimbangan pada saat kita bicara regimen. Ya, jadi kalau ada penggunaan obat dengan cara tertentu yang akan meningkatkan kepatuhan, sebetulnya akan lebih terpilih gitu ya. Jadi misalnya ada satu kondisi penyakit kronis ya, kemudian ada yang misalnya ada pilihan obatnya itu divided daily dose. Jadi dosisnya sehari dipakai beberapa kali sama yang mungkin once daily gitu ya karena sediaannya bisa bentuk sediaan modified ya maka tentunya sebetulnya kalau ngomong terkait dengan kepatuhan yang sekali sehari akan lebih baik biasanya kepatuhannya ya jadi itu maka juga akan dipertimbangkan pada saat kita mendesain suatu aturan pendosisan. Ya, faktor lain ya banyak ya Pak baik rute, dosis, kemudian adanya kondisi toleransi ya maka juga jadi perhatian ya. Mungkin yang lalu mungkin sudah di KSPR misalnya tolong dong lihat
bagaimana penggunaan preparat nitrat, ya. Jadi obat-obat yang merupakan senyawa nitrat kalau digunakan kondisi kronis, karena kalau tidak diperhatikan maka bisa jadi nanti terjadi toleransi. Biasanya itu berkait, Anda nanti mestinya kalau ngomong preparat nitrat, Anda harus lihat siapa yang aktif. Nah, untuk menjadi aktif tadi perlu bantuan siapa gitu. Nah, itu kalau penggunaannya tidak diperhatikan, kapan terakhir digunakan, maka bisa terjadi toleransi. Ya, kemudian juga farmakokinetik, tadi ada peluang interaksi, dan sekali lagi terkait biaya ini juga jadi perhatian, ya, karena bicara layanan kesehatan, maka salah satu itu adalah biaya obat yang juga menyerap dana besar, ya. Saat ini eranya adalah era asuransi, ya, karena era asuransi maka kita juga harus aware dengan biaya, ya. Nah, untuk itu kalau ngomong biaya, kalau asuransi, kalau di Indonesia asuransinya dengan apa namanya yang dilewatkan badan BPJS, maka Anda harus aware dengan formularium rumah sakit, ya, atau formularium nasional, ya, itu yang harus jadi Anda perhatikan. Jadi nggak selalu biasanya first choice atau selalu kita harus menggunakan pilihan yang pertama, begitu, karena ada beberapa pertimbangan. Oke, oke, saya masuk ke penyakit ginjal. Jadi Anda belum dapat ya untuk yang semester 4 ya Anda. Oke, jadi nanti ada sejumlah kriteria kapan seseorang akan dinyatakan mengalami gangguan ginjal, ya. Salah satunya nanti diukur dengan fungsi filtrasi. Yang lalu Anda sudah tahu filtrasi itu apa, ya. Kapan seseorang akan dikatakan mengalami gangguan ginjal kronik itu adalah didasarkan pada laju filtrasinya. Ya, kalau laju filtrasinya kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan atau lebih, maka seseorang akan dinyatakan mengalami penyakit ginjal kronis. Ya. Tapi sebetulnya nanti ada, kalau kita sampai pada Farkin dari PGK, maka di sana nanti masih ada pertimbangan lain, ya, yang untuk menyatakan bahwa kapan seseorang akan dinyatakan PGK, ya. PGK saat ini kenapa kita juga tadi aware dengan PGK, karena saat ini adalah PGK itu problem global, ya, jadi problem global, bahkan dikatakan 16% populasi itu mengalami PGK, ya. Mungkin kadang kita misalnya juga ada sebagian dari kita ada gangguan tuh, mulai masuk ke gangguan ginjal, tapi kita tidak akan merasakan mungkin. Kenapa? Karena ginjal kita bekerja ada dua dan mereka saling kompensasi gitu ya. Oke, kemudian kalau gangguan ginjal nggak teratasi, nanti akan membutuhkan yang disebut terapi pengganti ginjal. Ya, jadi fungsi ginjalnya sudah nggak jalan, tetapi karena seseorang harus tetap hidup, ya, normal, maka di sana harus ada apa namanya suatu tindakan yang menggantikan fungsi ginjal. Karena kalau enggak ya orang itu pasti akan ada gangguan gitu ya, merasakan hal yang berubah dari kondisi normal dan akan sampai pada ada gangguan-gangguan tertentu. Ya. Oke, jadi kalau tadi kita bicara ginjal, itu salah satu adalah organ pengeliminasi, ya. Maka tentunya kalau ginjalnya terganggu, fungsi eliminasinya akan berubah, ya. Jadi kalau kita ngomong kinetika obat, farmakokinetika obatnya akan
berubah. Sehingga untuk itu pasti dibutuhkan penyesuaian dosis. Ya. Apakah semua obat butuh penyesuaian dosis pada gangguan ginjal? Kira-kira jawabannya bagaimana? Apakah semua obat akan membutuhkan penyesuaian dosis pada gangguan ginjal? Fitri Yuniasari? Kalau menurut saya tidak semua obat perlu Mm-mm. penyesuaian dosis, Prof. Oke, betul. Tergantung dari rute eliminasinya. Karena Jadi tidak semuanya bergantung dari jalur eliminasi yang ditempuh obat tersebut. Ya, oke. Eh, kalau kita bicara ginjal, ya dia tidak hanya di fungsi ekskresi saja, tapi dia juga siapa yang mengatur keseimbangan cairan tubuh kita itu juga ada peran dari ginjal, ya. Karena nanti bicara PGK mungkin tidak hanya, sebentar ya, ada cucu. Sebentar. Hah? Kuliah dulu, oke? Itu ada teman-teman apa namanya, ada murid-muridnya ini lihat, ya, oke, oke, see you, Onti, gitu. Oke, assalamualaikum. Ya, oke. Ya, jadi kalau ada gangguan ginjal nanti tidak hanya eliminasi ya. Kalau pada gangguan ginjal apalagi stage-nya, tahapannya itu sudah tahapan yang lanjut gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar ada end stage renal disease gitu ya, penyakit ginjal tahap akhir. Kalau eh, Anda sekarang minum gitu ya, sehari minum misalnya 2 liter. Paling enggak urin Anda pasti 1,5 liter mestinya. Ya. Tapi pada pasien dengan gangguan ginjal tahap akhir, itu urin aja sudah nggak keluar, kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya, Anda minum 2 liter, ya bisa sehari Anda akan naik 1 kilo lebih. Ya, sehingga untuk itu pasti orang dengan gangguan ginjal minum pun dibatasi. Kalau enggak, ya nanti akan terjadi penumpukan cairan di tubuh pasien seperti itu ya. Jadi karena dia punya, emang ginjal kita punya role untuk ngatur cairan tubuh agar tubuh kita tetap seimbang. Jadi kalau maka dari itu kan yang lalu kalau kita ngomong PD volume distribusi itu kadang-kadang kita pakai asumsinya adalah asumsi PD-nya tetap. Kemudian elektrolit juga demikian ya. Jadi kalau ada gangguan ginjal mungkin nanti akan terjadi juga ada peluang terjadi gangguan kesetimbangan elektrolit. Ya, pengeluaran sisa metabolik. Jadi eh, kita intake protein gitu ya. Kalau kita intake protein, sisa metaboliknya apa ya? Produk sisa metabolik kalau kita makan protein dan harus dikeluarkan dari tubuh Anda. Apa kira-kira? Kalau Anda urinnya dibiarkan, Anda akan bau apa? Membau bau apa? Urea, Prof. Mm-mm. Ada bau kan? Kalau urinnya tidak disiram. Yang menyebabkan bau itu siapa? Urea. Urea. Ya, karena dia akan terurai menjadi amonia, kan begitu ya.
Dan amonia itu nggak boleh tinggi di dalam tubuh, kan begitu. Ya, sehingga dia harus segera dikeluarkan dari dalam tubuh Anda. Dalam bentuknya nanti adalah urea, ya. Tetapi kalau ada gangguan apa namanya ginjal, maka juga tadi fungsi ekskresi untuk sisa metabolik pun akan terganggu, ya. Demikian juga kalau kita menggunakan obat, ya, dan obatnya jalur eliminasinya lewat ginjal, maka kalau ada gangguan ginjal maka juga akan ada gangguan eliminasi atau ekskresi obat dari tubuh, ya. Oke, kalau kita ngomong Parkin ekskresi, jadi eliminasinya lewat apa? Ekskresi renal misalnya gitu ya. Itu artinya obat itu hilang dari tubuh lewat renal dalam bentuk dari obat aktifnya ya. Kalau kita ngomong jalur ekskresi ya. Oke, ada sejumlah penyebab ya, Recording in progress. penyebab yang menyebabkan gangguan pada ginjal ya. Ini apa artinya pyelonefritis? Ada yang tahu? Ada kata itis artinya apa? Kalau ada kata itis gitu, itu maknanya apa? Radang, Prof. Radang, ya, peradangan pada piulum dari ginjal kita, buah ginjal kita ya. Jadi di sana kalau ada sejumlah obat yang atau bahan yang bisa menyebabkan peradangan, ya. Jadi ini paling sering yang apa di gangguan ginjal itu terbesar adalah karena memang infeksi ya. Untuk kalau higien kita nggak bagus, maka infeksi utamanya dari bawah, kemudian dia akan naik sampai pada gangguan ginjal. Tapi bisa juga karena sistemik ya. Kemudian hipertensi ya. Kalau ada kondisi hipertensi tidak terkendali, maka juga akan bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya, yang lalu kan Anda tahu ya, apa sih yang gaya penggerak dari proses eliminasi lewat renal. Ya, kan karena masih ada sisa tekanan dari sistol yang sampai di arteriol aferen, kan begitu. Ya, jadi kalau ada kondisi hipertensi, tekanan sistemik naik, berarti nanti sisa tekanan yang di glomerulus juga akan besar, sehingga itu juga akan bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya, yang lain kondisi diabetes. Ya, Anda belum sampai ya partenya di sini. Jadi pada kondisi diabetes, seseorang biasanya dengan kadar gula atau glukose yang tinggi. Ya, dan ini nanti akan menyebabkan terjadi suatu reaksi glikosilasi dari berbagai protein di dalam tubuh kita, diantaranya juga di pembuluh darah atau di glomerulus kita, dan itu nanti akan bisa membawa ke gangguan ginjal juga. Ya. Oke, kemudian ada bahan-bahan yang toksik untuk ginjal, demikian juga akan bisa membawa ke sana. Kalau terkait obat, mungkin yang jadi perhatian adalah golongannya aminoglikosida. Bisa diberikan contoh golongannya aminoglikosida itu apa? Antibiotik aminoglikosida. Gentamicin, Amikacin, Prof. misin. Ya, betul. Ya, amikacin, gentamicin, netilmicin. Ya, jadi obat ini bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya, tapi jangan berpikir begini. Kalau nanti ada seseorang ada dengan gangguan ginjal, kemudian dapat aminoglikosida, jadi salah. Nggak selalu begitu ya. Tapi kalau ada penggunaan aminoglikosida, kita harus aware. Nanti ada peluang ginjal terganggu.
Ya. Tapi bukan berarti nanti kalau ada kondisi gangguan ginjal, kemudian ada seorang pasien dapat aminoglikosida, jadi salah. Belum tentu. Ya, nanti kalau Anda belajar lebih lanjut terkait penggunaan obat, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang memang obat ini dibutuhkan. Dan kalau seperti itu, biasanya pertimbangan adalah risiko manfaatnya mana. Ya, kalau masih lebih besar manfaat, pasti akan diambil. Oke, kemudian kondisi hipovolemi. Ya, jadi kalau ada kondisi hipovolemi, eh, kira-kira kondisi apa ya hipovolemi itu ya terjadi ya? Kira-kira seperti apa kondisi hipovolemi terjadi? Kalau ngomong hipovolemi, yang hipovolemi yang hipo itu di mana? Revo? Iya, Prof. Yang hipopo, hipovolemi Hipovolemi itu berarti itu volume yang di mana yang hipo, yang rendah? di darah Ya, plasma. di sirkulasi sistemik. Ya, di sirkulasi sistemik. Jadi kalau ada kondisi hipovolemi, maka ada peluang juga tadi membawa ke gangguan ginjal. Kira-kira kondisi apa ya? Yang kok bisa sih seorang hipovolemi gitu? Anda Luka kurang bakar minum, mungkin. dehidrasi. Ya, misalnya ada case-nya apa mual, muntah yang berkepanjangan, muntah yang berkepanjangan bisa kondisinya jadi dehidrasi juga bisa. Ya, pasien kecelakaan, ya, kena pembuluh darah yang besar, maka akan terjadi bleeding yang besar. Kalau terjadi bleeding yang besar, maka tentunya isi vaskular Anda juga akan berkurang. Ya, dan itu nanti bisa sampai pada kondisinya kalau berat banget ada nanti istilahnya shock hipovolemi. Ya. Kasus ini sering juga kalau penggunaan diuretik yang tidak betul. Ya. Jadi kita sering temukan pasien-pasien dengan gangguan ginjal, kalau kita trace apa habit atau kebiasaan yang bersangkutan, itu adalah mereka sering gunakan, kalau pasiennya wanita sering gunakan pelangsing. Ya, dan dari obat-obat pelangsing atau jamu yang diindikasikan untuk pelangsing yang enggak betul, ya maka itu biasanya sering sekali ditambahkan diuretik. Ya. Sehingga kalau itu terjadi maka berarti ada peluang nanti aliran darah ke ginjal terganggu. Kalau ini berkelanjutan lama ya akan terjadi iskemi, ginjal Anda kekurangan oksigen dan ujungnya adalah nanti juga kerusakan. Ya. Saya ada pengalaman terkait dengan case hipovolemi dikarenakan kecelakaan. Ya, pada saat saya melihat ini, pasien ini kecelakaan kurang lebih sudah lebih dari 10 jam yang lalu. Yang posisi saat itu saya mengamati di Sutomo, tapi posisi pasien waktu kecelakaannya adalah di Sidoarjo. Ya. Dan sejak dari 10 jam yang lalu lebih sampai saat itu volume urinnya tidak sampai 100 cc. Ya, tidak sampai 100 cc. Padahal dari mulai dari kecelakaan sampai saya ngamati itu sudah sekitar 17 bag. Ya, kalau 17 bag infus
misalnya RL atau NaCl, satu bagnya kan 500. Ya, kalau 17 bag berarti kan 8,5 liter. Darah Anda berapa liter? Masih ingat? Pada saat kita bicara kinetika distribusi, yuk, darah Anda berapa liter? Kemarin waktu simulasi, praktikum simulasi juga mestinya disinggung ya. Darah Anda berapa liter? 4,5 sampai 5,5 liter. Iya, betul. Ya, sekitar 5 liter. Ya, setelah 5 liter. Tapi apa namanya di case tadi pasien itu padahal sudah 8 liter lebih masuk. Tetapi ternyata produksi urinnya tidak bagus. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca riwayatnya pasien tadi sempat mengalami shock. Ya, shock hipovolemi, hanya tidak apa namanya tidak tahu kita berapa lama ya shock, dari kondisi shock sampai dia dapat terapi cairan, kemudian seberapa berat dari kondisi shocknya, maka itu tadi akan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa lebih dari 10 jam yang lalu, tapi produksi urinnya tidak sampai 100 cc. Ya. Sehingga kalau Anda ketemu dengan case-case seperti itu, maka ada peluang tadi fungsi ginjal terganggu. Kalau pasien sedang menggunakan obat, ya ada peluang nanti eliminasi obat terganggu. Ya, masih ada lagi adalah kondisi apa alergen yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Oke. Nah, kalau pada gangguan ginjal, yang kita juga sering misalnya ada sebutan pasiennya uremi gitu ya. Artinya si pasien dengan gangguan ginjal ya. Anda tahu untuk proses ekskresi renal ya, maka di sana bisa lewat filtrasi, bisa juga lewat sekresi kan begitu. Jadi kalau ada gangguan ginjal, maka peluang filtrasi dan sekresi juga akan turun ya. Biasanya juga akan disertai akumulasi dari cairan ya di tubuh kita. Kemudian juga tadi untuk fungsi sisa metabolik ya tidak jalan juga, berarti akan terjadi akumulasi nitrogen. Kemudian juga pada gangguan ginjal biasanya asam lemak bebas, free fatty acid tubuh itu juga akan meningkat ya untuk mengompensasi osmolaritas yang ada di dalam tubuh. Ya, kemudian di gangguan ginjal juga ada gangguan kesetimbangan elektrolit. Ya. Jadi kalau kita bicara gangguan ginjal, pasti kalau ngomong eliminasi obat dan obatnya tadi, kalau obat itu eliminasi utamanya lewat ginjal, maka ada peluang perubahan eliminasinya turun. Ya, jadi sekali lagi kalau bicara penggunaan obat dengan gangguan ginjal, maka kita harus juga tahu Anda bisa eksplor ke reference apakah obat ini jalur eliminasinya lewat hepar atau ginjal. Ya, kalau jalur eliminasi utamanya lewat ginjal, apalagi obat indeks terapinya sempit, maka kita harus hati-hati dengan terjadinya penurunan eliminasi obat via ginjal, sehingga nanti perlu adjust. Tapi terkait dengan perubahan kinetik yang ada pada gangguan ginjal tidak hanya masalah eliminasi, ya, eliminasi lewat renal, tapi pada gangguan ginjal juga ada peluang bioavailabilitas obat akan turun, ya, volume distribusi juga akan berubah, ya, karena apa? Karena tadi ada retensi cairan,
Ya, jadi penumpukan cairan tubuh lebih besar sehingga kalau obatnya hidrofil maka ada peluang VD-nya akan berubah. Ikatan obat protein juga biasanya terganggu. Ya, karena di sana tinggi amonia dan itu nanti juga akan berpengaruh pada ikatan obat protein. Ya. Gangguan ginjal bisa juga nanti berdampak pada proses metabolisme obat di hati. Bisa juga demikian. Atau untuk obat-obat tertentu, eliminasinya lewat biotransformasi metabolisme. Tapi metabolismenya ada di ginjal. Ya, jadi kalau kita ngomong hepar memang organ eliminasi utama lewat metabolisme, ya. Tetapi metabolisme tidak hanya satu-satunya ya di hepar. Misalnya ngomong insulin gitu. Ya, insulin itu salah satu jalur eliminasinya adalah lewat metabolisme oleh insulinase yang diproduksi oleh ginjal kita. Ya, sehingga kalau ada pasien dengan gangguan ginjal, maka save life waktu hidup dari insulin itu akan lebih panjang di pasien ini. Ya, sehingga nanti Anda bisa nanti kalau sampai pada diabetes Anda bisa pahami kenapa ya kalau pasien DM sampai pada gangguan ginjal kok kadang dilepas nggak perlu anti diabetes. Ya, karena ada kondisi itu, ya. Ya, kemudian juga pada gangguan ginjal bisa ada perubahan sensitivitas dari reseptor obat. Ya, jadi sekali lagi pada gangguan ginjal itu tidak hanya perkara eliminasi obat turun, tapi masih banyak faktor-faktor berkait genetika yang berubah. Oke. Kemudian bagaimana tadi untuk melakukan estimasi dosis, ya, memperkirakan dosis pada pasien dengan gangguan ginjal, ya. Nah, untuk estimasi nanti adalah yang kita harus prediksi adalah berapa fungsi ginjal yang masih tersisa. Ya, prinsipnya itu kalau satu obat ya misalnya 100% lewat misalnya eliminasinya boleh dianggap 100% lewat renal. Maka ya kita tinggal lihat berapa sih fungsi ginjal yang tersisa. Itu kita bisa hitung lewat nilai clearance kreatinin. Ya. Atau kalau misalnya obatnya lewat jalur eliminasinya lewat ginjal dan hepar, ya, maka nanti kita lakukan estimasi fungsi ginjal yang tersisa, ditambah nanti berapa besar yang dieliminasi lewat hepar, ya, dan itu digunakan untuk memprediksi parameter eliminasi, clearance atau tetapan laju eliminasi. Ya, jadi nanti pada saat kita mau mengestimasi dosis yang kita cari adalah harga parameter eliminasi total. Baik bisa dengan lewat clearance atau lewat K. Boleh review? K menyatakan apa? K menyatakan Mbak Laksita Umi. Yang lain K menyatakan apa? Karena Anda baru praktikum simulasi in vitro.
Ketetapan laju eliminasi. Ya, ketetapan laju eliminasi. Tapi dia menyatakan apa? Ekspresi sama metabolisme. Agak keras, Pak. Meta ekspresi ditambah metabolisme. Ekskresi ditambah metabolisme. Yang lain lagi? Kalau K sama dengan 0,01 per jam. Kan gitu ya, satuannya kan per waktu ya. Jadi itu menyatakan apa? Artinya apa? Kalau K sama dengan 0,01 per jam. Fraksi obat yang diekspresikan per satuan waktu. Ya, fraksi. Jadi K itu adalah fraksi obat yang dieliminasi per satuan waktu. Ya, fraksi. Kalau tadi 0,01 berarti 1/100. Yang 100 di mana? Yang satu yang dikeluarkan, yang 100 yang di mana posisinya? Hmm. Tadi kan fraksi, fraksi itu kan bagian kan. Kalau fraksi obat yang dieliminasi per satuan waktu, jadi kalau tadi 0,01 berarti 1/100 kan. Yang 100 posisinya di mana? Ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi K menyatakan fraksi obat yang dieliminasi per satuan waktu. Ya, tapi kalau clearance menyatakan volume darah yang mengandung obat yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Ya. Oke, dari praktikum yang lalu Anda juga bisa melihat ya kalau ada dua obat, K-nya yang satu misalnya 0,3, yang satu 0,03, yang satu 0,01, Anda bisa memastikan yang cepat tereliminasi adalah yang K-nya besar. Tapi kalau misalnya diketahui clearance dua obat yang berbeda, yang lalu Anda praktikum clearance-nya ada 200 ml per menit, yang satunya adalah 100 ml per menit. Kan gitu. Apakah yang clearance 200 ml per menit berarti lebih cepat tereliminasi dari tubuh? Ayo. Dari praktikum simulasi, Anda kan sudah buat laporan. Belum tentu, Prof. Mungkin dilihat dari volume distribusinya. Ya, betul. Ya, jadi kalau parameter eliminasi dinyatakan untuk dua obat yang berbeda, saya katakan dua obat yang berbeda, Anda tahu clearance-nya, maka untuk tahu bahwa dia lebih cepat tereliminasi atau tidak dari dalam tubuh, maka Anda harus lihat PD-nya. Ya kan, kemarin kan obat 2 dan 3 akhirnya kan K-nya sama, padahal clearance-nya berbeda. Ya. Oke, ya, jadi prinsipnya nanti kalau Anda mau melakukan estimasi atau adjustment dosis pada gangguan ginjal adalah Anda nanti cari harga clearance atau harga K pada kondisi gangguan ginjal. Atau nyari clearance atau K obat pada kondisi uremi. Ya, kuncinya hanya itu aja. Karena nanti ngitungnya adalah dicari nanti rasio parameter eliminasi pada ginjal terganggu terhadap rasio harga K pada kondisi ginjal normal. Ya, kita nggak mungkin melakukan analisis Parkin pada pasien ini. Kenapa? Karena kondisinya sangat tidak stabil.
Ya, kondisi pasien dengan gangguan ginjal, apalagi tahapnya akhir, maka dari waktu ke waktu itu akan berubah dengan cepat. Ya, jadi hari ini dan mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi itu sudah berubah kondisi yang ada pada pasien ini. Ya, sehingga tadi dilakukan pendekatan untuk penghitungan dosisnya. Dan kalau kita menggunakan pendekatan itu ada beberapa asumsi. Ya, ada beberapa asumsi. Nah, kalau ada asumsi berarti kita juga harus waspada bahwa ada keterbatasan pada saat kita melakukan pendekatan pendosisan. Jadi artinya apa? Walaupun kita sudah melakukan adjustment, maka perhatian tetap harus diberikan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut. Ya. Nah, untuk pendekatan pendosisan tadi kan kita mau cari harga parameter eliminasi di kondisi ginjal terganggu. Ya, dan kemudian nanti mendekatinya adalah dengan melakukan estimasi dari fungsi ginjal yang tersisa. Ya, fungsi ginjal yang tersisa nanti akan dihitung. Kalau Anda cek fungsi ginjal biasanya kalau ke laboratorium yang dicentang apa? Apa yang diperiksa? Kalau Anda ada ada dugaan seberapa fungsi ginjalnya masih bagus nggak ya gitu. Kreatinin. Ya, ayo silakan. Kreatinin serum, yang bun, terus apa lagi? Betul, ya. Serum yang biasanya kalau di klinik itu serum kreatinin dan bun biasanya seperti itu. Ya, tapi nanti kita lihat yang akurat untuk mengukur fungsi ginjal itu adalah lebih ke kreatinin dan nanti kita hitung ke menjadi harga clearance kreatinin. Ya. Nah, ini ada beberapa asumsi pada saat kita melakukan estimasi tadi dengan menggunakan clearance kreatinin. Ya, ada asumsi bahwa dinyatakan clearance kreatinin itu akan mengukur tingkat kerusakan ginjal secara akurat. Ya, tetapi di sana ada peluang ya kondisi clearance kreatinin itu bisa bisa bias estimasinya ya sehingga harus dipastikan bahwa kalau ada peningkatan misalnya serum kreatinin apakah memang serum kreatinin ini disebabkan karena ada fungsi ginjal yang terganggu ya atau ada kondisi klinis lain. Ya, ada kondisi klinis lain. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang menyebabkan lisis otot, ya ada satu kondisi terjadi lisis otot besar-besaran, maka itu juga bisa menyebabkan kreatinin meningkat. Jadi artinya kita kalau menggunakan parameter tadi serum kreatinin kita convert ke clearance kreatinin bisa akan jadi bias, ya. Yang kedua adalah kinetika obat, ya itu kinetikanya adalah tidak bergantung dosis. Ya, padahal ada beberapa obat mungkin yang kinetikanya adalah kinetikanya non linear. Jadi ini bergantung dosis berarti tidak bergantung dosis, jadi artinya kinetikanya ya
linier. Kalau dosis meningkat, kadar meningkat. Tapi yang non linier, Anda sudah belajar kan di kinetika metabolisme yang dengan peningkatan dosis justru sedikit aja tiba-tiba terjadi lonjakan kadar. Oke, asumsi yang ketiga adalah eliminasi non-renalnya konstan. Ya, jadi kalau satu obat dieliminasi lewat dua jalur. Misalnya renal dan non-renal. Misalnya non-renalnya adalah via hepar. Maka pada saat kita bicara adjustment dosis untuk renal, maka asumsinya eliminasi non-renalnya tetap tidak berubah. Ya, padahal tadi kita tahu pada pasien dengan gangguan ginjal itu ada peluang nanti juga akan terganggu dari fungsi livernya atau metabolismenya. Ya. Kinetika proses absorpsi tetap ya atau konstan. Ya, padahal kita tahu juga ada gangguan ginjal biasanya juga akan menyebabkan gangguan dari saluran cerna utamanya pada area lambung. Ya. Kemudian clearance obat lewat urin menurun secara linear dengan penurunan fungsi ginjal atau penurunan clearance kreatinin. Padahal di sana kita tahu juga untuk proses eliminasi renal ada peluang melibatkan sekresi aktif, ya, sekresi aktif ataupun proses ada reabsorpsi tubular. Ya. Kemudian ikatan obat protein tidak berubah asumsinya. Padahal kita tahu tadi ikatan obat protein dapat berubah. Ya, jadi kekuatan ikatannya bisa berubah karena adanya kondisi uremia atau penumpukan ureum atau sisa-sisa metabolik nitrogen yang ada dalam tubuh. Ya. Konsentrasi target berubah, tetap asumsinya. Padahal di sana kita juga tahu untuk obat-obat tertentu pada kondisi gangguan ginjal, misalnya ada gangguan keseimbangan elektrolit, maka juga bisa berubah efeknya. Misalnya adalah di koksin. Ya, jadi kalau di koksin ada perubahan kadar potasium atau kalium, maka kekuatan ikatannya nanti akan berubah. Ya, jadi ini adalah asumsi-asumsi pada saat kita melakukan adjustment dengan pada gangguan ginjal. Ya. Jadi ini asumsi yang kita gunakan, padahal tadi ada beberapa kondisi. Ngomong clearance kreatinin aja kita menggunakan clearance kreatinin juga hati-hati. Kita harus memastikan ini adalah memang terjadi peningkatan harga kreatinin karena penurunan fungsi ginjal atau ada kondisi lain yang menyebabkan kreatinin meningkat. Ya. Oke, masih ingat ya kalau kita ngomong dosis ganda, ya kadar target itu kan ini, ya C average pada kondisi tuna, ya C average pada kondisi tuna. Jadi kadar targetnya itu adalah CAP sama dengan F fraksi dosis terabsorpsi dikalikan D0 itu dosis dibagi clearance total. Jadi ini parameter obat, kemudian dikalikan tau. Tau itu interval pemberian. Ya. Sekarang kalau untuk satu obat gitu ya, ada kita menggunakan ada 2 pasien misalnya, satu fungsi ginjalnya normal, yang satu fungsi ginjalnya terganggu. Ya. Kadar targetnya sama atau berbeda? Ada 2 orang yang berbeda, ya dari fungsi ginjal, satu normal, satu terganggu. Pertanyaan saya, apakah kadar targetnya berbeda untuk 2 orang ini?
Ayo gunakan logika Anda. Farmakologi sudah didapat. Nggak ada yang jawab? Marita Putri. Ada perbedaan ya, Bu? Sekarang kalau gini, Anda misalnya aja gunakan analgesik. Anda pusing, ya dua orang pasien ini sama-sama pusing. Butuh analgesik, misalnya paracetamol gitu. Apakah kadar targetnya berbeda? Sama. Sama, Bu. Nah, kalau kita ngomong kadar target, misalnya terkait tadi obat sakit kepala, berarti MEC-nya, ya, minimal effective concentration, untuk apa namanya sampai kadar itu dan rasa nyeri berkurang, kan gitu, ya. Jadi kalau kita bicara kadar targetnya sama. Ya, kadar targetnya sama. Jadi di dua orang ini secara umum kadar targetnya adalah sama, tetapi kecuali case yang tadi ya di koksin ya masih ada variabel yang dipertimbangkan. Tapi secara umum kadar targetnya akan sama, ya. Tapi karena pada kondisi ya yang gangguan ginjal tadi ginjalnya terganggu, maka tadi kalau Anda umumkan tadi ini CAV kadar target itu CAV F dosis dibagi clearance kali tau. Ya ini sama ini. Ya pada kondisi normal seperti ini. Pada kondisi gangguan ginjal, maka rumusnya juga sama. Tetapi pada gangguan ginjal ini adalah parameter obatnya. Ini adalah parameter di kondisi uremi. Kan gitu. Ya. Tau-nya adalah tau pada kondisi uremi. Ya. Nah, kalau pada kondisi uremi, clearance-nya tentunya akan kecil kan. Padahal ini targetnya kan akan sama. Kalau ini kecil, otomatis nanti dosisnya akan kecil, lebih kecil yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita lakukan reorganisasi dari persamaan 212 ini, maka dosis pada kondisi uremi itu adalah rasio dari dosis kondisi normal dikalikan clearance kondisi uremi dikalikan tau kondisi uremi dibagi clearance pada kondisi normal dibagi tau pada kondisi normal. Ya, kita lakukan penyederhanaan kalau seandainya interval pemberiannya sama, maka dosis pada kondisi uremi itu adalah rasio dari dosis pada kondisi normal dikalikan clearance total pada kondisi uremi dibagi clearance total pada kondisi normal. Ya, sehingga kalau Anda lihat di sini, dosis pada kondisi uremi itu adalah rasio dari clearance, ini kan clearance kondisi uremi terhadap clearance kondisi normal dikalikan dosis normal. Ya. Ini clearance ini adalah parameter obat ya. Jadi parameter kinetik eliminasi untuk obat. Ini bukan nanti kalau Anda bicara fungsi ginjal kan clearance kreatinin LCR gitu kan. Tapi di sini ini adalah clearance total dari obat. Sehingga yang kita cari pada saat kita mau melakukan adjustment, yang kita cari inilah berapa clearance total pada kondisi uremi.
Ya, kemudian nanti kalau ini uremi, kondisi uremi tahu, kita tahu kondisi normalnya, parameter clearance pada kondisi normal tinggal dikalikan dengan dosisnya. Serupa untuk infusi. Ya, infusi itu CSS sama dengan R per clearance. Kan gitu ya, pada infusi intravena. Ini R per clearance ya. Ini sama loh ya dengan ini. Pada prinsipnya kan sama dengan ini. Ya. CSS adalah ini, kenapa saya katakan sama? Karena R ini adalah dosis per waktu kan. Kalau laju infusi kan laju infusi itu kan berapa? R ini adalah jumlah obat yang masuk per waktu. Ya, CSS itu sama dengan jumlah obat yang masuk per waktu. Jadi kalau Anda lihat di sini, tinggal dibagi kemudian sama dibagi dengan clearance total pada kondisi normal. Ya, jadi CSS sama dengan R per clearance. Pada kondisi uremi juga sama. Jadi di sini karena konsekuensinya adalah targetnya sama, clearance-nya obatnya jauh lebih kecil, maka untuk mendapatkan CSS yang sama, maka nanti laju infusinya juga harus diturunkan. Oke, prinsipnya secara garis besar hanya itu aja kalau terkait dengan pendosisan pada gangguan renal. Oke. Kalau dinyatakan dengan harga K juga sama. Ya, jadi kita cari kalau misalnya yang diketahui harga K, tetapan laju eliminasi, maka nanti yang kita cari adalah nilai rasio dari KU, K pada kondisi uremi terhadap K pada kondisi normal dikalikan dosis normal. Itu adalah dosis sama di kondisi uremi. Oke, itu aja. Oke. Kemudian juga bagaimana kalau yang nanti yang diketahui adalah harga FE. FE biasanya kalau di kuliahnya Pak Didik mungkin bisa FE atau FU ya notasinya. Intinya adalah fraksi yang terekskresi lewat urin. Ya. Jadi ini rasio dari KR pada kondisi uremi terhadap ini KR ya. KR pada kondisi normal itu sama dengan rasio dari fungsi ginjal pada kondisi uremi dan fungsi ginjal pada kondisi normal. Kalau kita ngomong clearance kreatinin, maka yang tergambar adalah mestinya di kepala kita ini bukan parameter obat. Kita nggak bayangkan ini adalah parameter kreatinin, tapi ini adalah fungsi ginjal. Ya, karena fungsi ginjal akan diukur dari nilai clearance kreatinin. Jadi rasio KR pada kondisi uremi terhadap kondisi normal, KRN ini misalnya KRN itu sama dengan rasio dari fungsi ginjal pada kondisi uremi terhadap fungsi ginjal pada kondisi normal. Ya, reorganisasi dari persamaan ini didapatkan ya. Nah, kalau pada kondisi apa namanya harga K ya, harga K kalau tadi obat dieliminasi itu lewat 2 jalur eliminasi ya, di mana K itu adalah misalnya eliminasinya lewat ginjal dan non ginjal ya, maka K itu sama dengan KR ditambah K non renal ya, R-nya itu adalah renal. Jadi kalau satu obat dieliminasi lewat 2 jalur renal dan non renal, K tetapan laju eliminasi total itu sama dengan K non renal ditambah K renal. Ya.
Kalau kondisinya uremi kan berubah nih harga K-nya kan. Jadi tapi tadi kita pakai asumsi K non renalnya adalah tetap. Ya, jadi K pada kondisi uremi adalah K non renal ditambah K renal pada kondisi uremi. Ya, kita lakukan substitusi K renal pada kondisi uremi dari ini. Ya, maka kalau kita nanti mau nyari K pada kondisi uremi, kembali berarti sama dengan K non renal pada kondisi uremi yang nanti asumsinya adalah ini sama dengan kondisi normal, dikalikan K renal pada kondisi normal, dikalikan rasio dari fungsi ginjal pada kondisi uremi terhadap fungsi ginjal pada kondisi normal. Nah, kalau kita bilang FE itu adalah fraksi terekskresi lewat urin. Ya, kalau fraksi terekskresi lewat urin itu sama dengan ini KR dibagi KN, K pada kondisi normal. Ya, kalau ini apa namanya untuk ini jadikan FE, maka ini semua dibagi dengan K pada kondisi normal. Ya. Dan ujungnya tadi kan kita mau mencari, kalau mau nyari dosis kan ini yang kita carikan, harga KU per KN. Nah, kalau kita apa namanya ini adalah sama dengan FE, ya, maka yang non renal itu adalah 1 dikurangi FE. Ya, jadi ini adalah notasi ini adalah sama dengan FE. Ya, jadi KU per KN sama dengan 1 dikurangi FE ditambah FE dikalikan rasio fungsi ginjal pada kondisi uremi terhadap fungsi ginjal normal. Ya, biasanya kalau saya akan lebih mudah untuk mengingat adalah ini. KU per KN adalah 1 dikurangi FE ditambah FE kali fungsi ginjal uremi dan fungsi ginjal normal. Ya, itu kalau nilai fraksi terekskresi lewat urin diketahui. Nah, tadi Anda sudah tahu kalau kita cek fungsi ginjal, yang dicek adalah serum kreatinin dan BUN. Ya. Ini adalah kriteria untuk satu bahan bisa digunakan untuk mengukur fungsi ginjal. Ya. Jadi satu obatnya harus bebas filtrasi, karena tadi yang kita mau ukur adalah laju filtrasi. Ya. Bahan hendaknya tidak direabsorpsi atau disekresi aktif di tubulus. Ya. Kemudian tidak dimetabolisme, ya. Tidak berikatan secara bermakna dengan protein plasma. Kenapa kalau untuk mengukur GFR nggak bisa digunakan? Ini syarat yang keempat ini. Kalau obatnya terikat dengan protein nggak bisa digunakan. Wilda, kenapa Wilda? Mm-mm. Iya, Prof. Mungkin sepemahaman saya kalau misalkan obatnya dia terikat dengan plasma protein, berarti nanti dia obatnya nggak ikut termetabolisme sehingga dia tidak ikut terekskresi juga. Jadi tidak bisa diukur. Kalau ini kan ngomongnya kita ginjal kan, GFR kan untuk mengukur filtrasi ginjal, ya kan? Apa hubungannya nanti kalau obatnya terikat protein dengan proses filtrasi? Dia nggak ada Ukurannya filtrasi.
Mhm. Gimana? Silahkan. Ukurannya mungkin, Prof. Ya, kan BM ya di genetika distribusi ya, dibuka lagi ya. Ya, jadi kalau obat terikat protein, maka BM-nya kan paling nggak kalau misalnya albumin aja, kan dia bertambah 60.000 Dalton. Ya, sehingga tidak mungkin apa diekskresi lewat proses filtrasi, sehingga persyaratannya adalah ikatan proteinnya tidak bermakna gitu ya. Oke, kemudian dia sendiri tidak berpengaruh pada laju filtrasi atau mengubah fungsi ginjal, tidak toksik dan memungkinkan untuk diukur secara akurat. Ya, itu syarat untuk satu bahan bisa digunakan untuk mengukur GFR. Ya, ada banyak bahan yang mungkin yang di klinik tadi adalah dua yang ini, yang kreatinin sama bun. Ya, tetapi walaupun kita sudah menggunakan serum kreatinin di klinik untuk kebutuhan sehari-hari, sebetulnya dia juga masih ada kekurangannya ya. Jadi ini dari kreatinin itu adalah dari proses metabolisme otot kita ya. Kalau kita kondisinya normal, turnover, jadi proses pembentukan dan pembongkaran dari otot kita itu berjalan konstan. Jadi kadar kreatinin di dalam darah kita akan relatif konstan. Ya, sehingga kenapa misalnya kalau Anda cek fungsi ginjal, kadang orang di pagi, kadang malam tidak masalah. Ya, oke, kembali dari persyaratan tadi obat ini atau kreatinin apa mohon maaf bukan obat ya, bahan endogen karena ini ya. Jadi difiltrasi oleh ginjal Anda, tidak direabsorpsi, tetapi memang di sana ada sedikit disekresi aktif, ya. Sehingga hasil perhitungannya nanti apa namanya lebih besar dari yang sesungguhnya, ya. Yang akurat itu adalah menggunakan inulin, ya. Gunakan inulin, tapi inulin itu kan bukan nggak ada produk endogen. Sehingga kalau mau menggunakan inulin, si individu itu harus intake inulin, harus diberikan inulin mungkin dengan cara infusi sampai kondisinya tunak ya. Kalau sudah tunak, kita akan tahu tadi clearance sama dengan atau CSS sama dengan R per clearance atau clearance sama dengan R per CSS ya. Jadi pada kondisi tunak. Oke, kemudian kalau apa namanya untuk kreatinin nanti juga apa ada faktor koreksi ya. Ada aspek usia, ada berat badan dan jenis kelamin. Itu yang harus jadi perhatian. Kira-kira pengaruhnya gimana kalau usia terhadap nilai kreatinin? Gimana kira-kira pengaruhnya usia terhadap nilai kreatinin? Paradina? Asalnya kreatinin dari mana tadi, Mbak? Dari otot. Dari otot. Kemudian kalau pengaruhnya usia terhadap massa otot bagaimana kira-kira? Semakin menurun, Prof. Ya, semakin menurun. Anda kan sudah dapat interpretasi data lab ya. Nilai serum kreatinin normal berapa?
Masih ingat batas atasnya berapa? Anda kan barter jalan terus kan ini. Ada yang masih ingat nilai maksimalnya normal? Sekitar berapa? Sekitar 1,2 mungkin, Bu. Ya, sekitar 1,2. Oke. Sekarang kalau misalnya ada seseorang ya usianya 78 tahun misalnya ya. 78 tahun, harga serum kreatininnya 1,1 gitu. Apa kesan Anda terhadap fungsi ginjal orang ini? Ya, 78 tahun, serum kreatininnya 1,1. Apa kesan Anda untuk pasien ini terkait dengan fungsi ginjalnya? Ayo, agak cepat. Mungkin Masih fungsi masuk ginjalnya, Kenapa, Mbak? Diulangi, Mbak. mungkin fungsi ginjalnya bermasalah terus, soalnya setahu saya kalau usianya bertambah, kreatininnya juga jadi naik, Prof. Kalau tadi 78 tahun, serum kreatininnya 1,1, kamu mempunyai kesan fungsi ginjalnya normal atau tidak normal? Tidak normal, Prof. Kenapa? Karena semakin usianya bertambah, kreatininnya semakin meningkat. Ya. Ya, jadi Anda nggak bisa apa namanya mengatakan ini normal gitu ya, karena ini pasiennya udah lansia ya. Jadi biasanya nanti kalau pada lansia serum kreatinnya tuh di apa normal tapi biasanya dekat atas gitu ya. Kenapa? Fungsi tadi kok fungsi massa ototnya sudah turun ya. Padahal kan ngomong kreatinin turnover dari eh, massa otot Anda, kreatin fosfat Anda kan begitu. Sehingga produksinya turun, tetapi eliminasinya dia juga turun gitu. Ya, sehingga untuk memastikan fungsi ginjalnya masih berapa sih, nanti Anda hitung clearance kreatininnya. Ya, begitu juga kalau terkait dengan berat badan, karena tadi kan massa otot. Kalau misalnya pasiennya obes, komposisi antara berat badan tanpa lemak dan dengan lemaknya itu akan beda kan dibandingkan yang berat badan normal. Sehingga nanti ada koreksi juga. Ya, jenis kelamin juga demikian karena massa otot laki-laki dan perempuan berbeda sehingga harus dilakukan koreksi. Ya. Kemudian kalau bone ya itu nggak akurat, nggak bisa kita ngelihat fungsi ginjalnya sampai seberapa. Yang jelas kalau ada gangguan ginjal, bun akan naik. Ya, tapi kalau bunnya tinggi, ya, maka itu masih banyak faktor yang bisa menyebabkan bun tinggi. Ya, jadi misalnya kita intake protein, ada kondisi aliran darah apa namanya menurun, ada kondisi shock hemorrhage atau GI bleeding, maka bisa akan berpengaruh pada nilai bone, ya. Sehingga eh, ini tidak bisa digunakan untuk indikator fungsi ginjal, ya. Maksudnya di interpretasi data lab ya, Anda sudah dapatkan ya. Kemudian yang lain, tetapi ini belum diimplementasikan di klinik adalah pada nilai sistatin C, ya. Jadi dia punya beberapa kelebihan dibandingkan harga kreatinin, ya, karena dia
dikeluarkan oleh semua sel dan bebas filtrasi, ya. Kemudian juga kadarnya tidak dipengaruhi oleh berbagai kondisi atau faktor-faktor yang ada pada kreatinin tadi. Sehingga sebetulnya kalau ngomong ini selain inulin maka sistatin C juga lebih akurat karena sistatin C mudahnya lagi adalah dia sebetulnya senyawa endogen. Tetapi sampai saat ini implementasi di klinik itu adalah lebih pada kreatinin. Oke, untuk menghitung kreatinin ini biasanya yang di lapangan ada rumus Cockcroft-Gault, ya. Jadi Anda lihat di sini ada faktor usia, koreksi usia. Jadi rumusnya adalah 140 dikurangi usia dikalikan berat badan dibagi 72 masih dibagi lagi dengan kadar kreatinin serumnya. Ya, CCR itu kreatinin serum. Ya, biasanya kalau untuk perempuan ada koreksi, ya, ada yang koreksinya ada yang 85, ada yang 90%, ya. Kenapa? Tadi seperti saya sampaikan untuk perempuan biasanya massa ototnya lebih rendah. Ya, jadi ada koreksi usia 140 dikurangi usianya dinyatakan dalam tahun dan dikalikan berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi 72 kali kadar serum kreatinin. Oke, kenapa tadi kreatinin bisa digunakan? Karena tadi untuk proses turnover-nya relatif tetap, konstan, dia didistribusi ke seluruh tubuh dan akan terjadi akumulasi kalau ada gangguan GFR. Ya. Kemudian untuk perhitungan dari clearance itu sudah dikonversi ke luas permukaan tubuh 1,73 meter persegi untuk berat badan 70 kilo laki-laki. Ya. Kalau berat badannya berlebih bagaimana gitu ya. Tadi kan untuk utamanya Cockcroft-Gault itu berat badan yang dimasukkan adalah lean body weight atau berat badan tanpa lemak. Ya, cara menghitungnya ini untuk konversi berat badan tanpa lemak lean body weight untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki berangkat dari 50 ya, kemudian ditambah 2,3 untuk setiap kelebihan ya inci dari 55 feet ya. Nanti Anda bisa konversi ke sentimeter ya. Biasanya kalau di kita kan ada satu dinyatakan dalam sentimeter. Jadi setiap kelebihan 1 inci dari 5 feet ini nilainya adalah 2,3. Jadi nanti kalau sudah ketemu lean body weight-nya maka berat badannya ini yang akan dimasukkan ke sini ya. Oke. Kenapa ada koreksi? Tadi kalau di rumus ini ada koreksi usia, ada terhadap kreatinin. Ini adalah juga satu proses ya. Satu proses penelitian ada kaitan atau ada korelasi antara usia dengan ekskresi kreatininnya. Ya, jadi dengan bertambahnya usia ternyata jumlah kreatinin yang diekskresi itu akan menurun. Ya, sehingga kenapa tadi ada koreksi usia di situ. Ya, ada berbagai rumus ya untuk mengestimasi dari fungsi ginjal atau laju filtrasi yang dinyatakan dengan clearance kreatinin ya. Tadi kalau ada Cockcroft-Gault itu ada koreksi usia, ada berat badan, ada serum kreatinin ya. Tapi kalau menggunakan MDRD yang dibutuhkan adalah data serum kreatinin, ada usia ya, kemudian ada koreksi laki-laki atau perempuan atau dia berkulit hitam atau tidak. Ya, kemudian ada juga yang MDRD
ya yang di-adjust dengan luas permukaan tubuh ya. Kemudian ada dari jelif ya. Ada dari jelif, kemudian ada modified dari jelif ya, kemudian masih ada lagi kalau yang di lapangan yang banyak digunakan adalah yang CKD-EPI. Nanti minggu depan saya coba carikan rumus untuk Anda. Ya. Karena memang kalau yang ini adalah kendalanya di berat badan. Ya, karena butuh data berat badan di mana kadang-kadang di klinik data berat badan itu tidak tersedia. Ya. Anda bisa baca lebih terkait perbandingan dari berbagai apa rumusan untuk menghitung fungsi ginjal di Journal of Clinical Medicine. Oke, kalau untuk perhitungan sih saat ini mungkin untuk perhitungan clearance sudah menggunakan aplikasi sudah banyak ya. Tapi kalau yang lalu masih ada juga dengan nomogram ya. Untuk nomogram tentunya kembali ada beberapa variabel yang dibutuhkan. Kalau seperti si Nielsen, di sini ada data berat badan, ada usia dan data serum kreatinin. Ya, kalau Anda nanti misalnya diminta untuk menghitung dari berdasarkan nomogram, maka Anda baca petunjuk nomogram dengan baik. Ya, jadi yang dibaca adalah petunjuk nomogramnya dengan baik, dipahami. Karena setiap nomogram itu punya instruksi yang bisa berbeda. Ya, jadi kalau yang ini Sirbeck-Nielsen ini adalah usia akan dihubungkan dengan berat badan dan nanti akan memotong sumbu yang di R ini. Nah, potongan sumbu di R ini pertahankan di sini, kemudian nanti geser dari penggaris yang sebelah kanan, jadi menggunakan penggaris ya. Kemudian digeser ke arah serum kreatinin pasien. Kalau ini sudah geser, otomatis kan yang sebelah kiri akan bergeser. Sehingga nanti akan menunjukkan nilai clearance kreatininnya. Prinsipnya itu aja. Tapi prinsipnya adalah kalau berhadapan dengan nomogram, maka tolong Anda baca perintah nomogramnya dengan baik. Bisa lewati. Nah, kenapa kok tadi yang dimasukkan adalah lean body weight? Ya, Anda bisa nanti baca di circle ya. Contoh ini. Jadi di sini ada pertanyaan berapa clearance kreatinin untuk seorang laki-laki 25 tahun dengan harga serum kreatinin 1 mg per desiliter. Ya, tinggi pasiennya adalah 5 feet 4 inci dengan beratnya adalah 100 kilo, 103 kilo. Ya, kalau kita melihat sini, maka kita sudah tahu bahwa pasien ini pasti obes ya. Maka berapa sih berat badan nyatanya dia? Ya. Tadi berat badan tanpa lemaknya dia atau lean body weight-nya adalah 50 ditambah 2,3 kali 4 karena kelebihan dari 5 incinya adalah 4 inci, maka dari 103 kilo itu lean body weight pasien adalah 59,2. Ya, jadi baru setelah kita ketemu harga lean body weight-nya, maka baru kita bisa hitung nilai clearance kreatinin ya 94,6. Karena kalau Anda hitung langsung dari berat badan nyata, maka ini kan hampir 2 kalinya nanti sekitar 180-an atau 175, 180-an. Nggak ada nilai laju filtrasi sebesar itu. Ya, laju filtrasi itu kan nilainya sekitar 120-130 ml per menit ya. Oke. Kemudian kalau Anda sudah ngitung tadi berapa clearance kreatinin, tentunya nanti nilai ini clearance kreatinin ini adalah nanti akan menunjukkan staging dari fungsi ginjal pasien. Ya.
Jadi kalau lebih dari atas 90 diasumsikan fungsi ginjalnya masih normal ya. Kemudian kalau stage 2 apa namanya 60 89 itu masuk stage-nya 2. Turun lagi sampai 59 30 maka stage-nya 3. Dan kalau pada gangguan ginjal tahap akhir itu adalah kurang dari 15 mililiter per menit. Ya, jadi kalau sudah hitungan dari clearance kreatininnya misalnya ketemu 10 atau 12, ya dia state-nya sudah tahap akhir. Ya, jadi kalau pasien dengan tahapan ini maka biasanya untuk proses eliminasi ya baik sisa metabolik dari tubuh atau yang lainnya maka butuh satu proses HD atau hemodialisis. Nah, bagaimana untuk adjustment dosisnya pada pasien ini ya terkait dengan pendosisan kadang eh, kita juga masih kadang-kadang masih apa ya beda pendapat dengan klinisi. Jadi kalau untuk pencapaian awal kadar target tadi kan kadar target pasien gangguan ginjal dengan enggak kadar targetnya kan sama ya kadar targetnya sama. Jadi sebetulnya dibutuhkan dosis awalan atau loading dose-nya adalah sama dengan subjek normal. Hanya nanti kalau sudah mencapai kadar target di pasien dengan gangguan ginjal itu setelah obat itu masuk ke dalam tubuh turunnya jadi lambat kalau obat tadi eliminasinya lewat renal yang utama. Ya, turunnya apa namanya lambat sehingga yang harus dilakukan adjustment adalah di dosis penjagaannya. Ya, jadi di dosis penjagaannya biasanya kalau kita menggunakan intervalnya tetap, maka dosisnya diturunkan. Ya. Atau ya kalau apa namanya interval tetap dosisnya turunkan atau kalau dosisnya tetap intervalnya diperpanjang pada prinsipnya itu. Tapi sebetulnya kita juga bisa ubah hitungannya, kita ubah dosisnya dan kita ubah intervalnya. Ya, tapi secara prinsip loading dose-nya sama loh yang dibutuhkan. Tapi untuk dosis pelanjutannya atau dosis penjagaan, maka kalau kita gunakan intervalnya tetap, dosisnya turun. Ya. Kalau dosisnya yang tetap, maka intervalnya akan diperpanjang. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau di sini ada obat ABCD. Mana obat yang eliminasinya sangat terganggu oleh atau berubah dengan cepat kalau ada gangguan fungsi ginjal? Obat A atau obat D? Yuk.
Yang mana, Mbak? Mas? Yang D, Yang D yang berubah jika. yang berubah karena fungsi ginjal berubah. Ya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kan di ini, jadi ini kan tetapan laju eliminasi yang Y-nya. Sedangkan yang bawah ini kali lagi kalau Anda baca ngomong clearance kreatinin itu adalah berarti sama dengan fungsi ginjal laju filtrasi glomerulus ya. Jadi Anda lihat di sini dengan untuk obat D ya dengan penurunan fungsi ginjal maka kan ini berubah nih ya. Kalau A relatif tidak berubah. Nah, oke. Lanjutannya ini dari kurva ini kan ada tadi clearance kreatinin, ada harga K. Titik perpotongan di sumbu Y ini siapa? Menyatakan nilai siapa? Hmm. Perpotongan di sumbu ini menyatakan nilai apa? Eliminasi non-renal. Kenapa, Mbak? Safira? Eliminasi non-renal. Agak keras, Rek. Aku nggak dengar. Apa, Safira? Eliminasi non-renalnya, Bu. Eliminasi non-renal. Betul ya. Jadi Anda lihat ya, di sini kan di clearance kreatinin, ini kan ini 0. Tapi masih punya nilai K, kan gitu. Ya, padahal ini fungsi ginjalnya sudah 0, tetapi kok masih ada nilai laju eliminasi. Jadi ini titik perpotongan ini adalah titik apa namanya tetapan laju eliminasi tapi yang non renal ya. Maka dari itu kan kalau yang di obat A kan berarti di sini non renalnya kan tinggi banget ya. Jadi jalur eliminasinya nggak dominan untuk renal. Nah kalau nggak dominan untuk renal eliminasinya maka ada perubahan fungsi ginjal harga K-nya kan relatif tidak berubah ya. Tapi kalau obat eliminasinya utamanya lewat ginjal ada perubahan dari fungsi ginjal, harga K-nya akan juga berubah drastis. Ya. Oke. Ini nomograf tapi juga sudah mulai nggak digunakan. Jadi intinya gini, Kak, kita ambil aja dari sini aja ya. Kalau tadi untuk ngitung dosis pada kondisi uremi, kalau yang pertama tadi kan cari ya harga clearance. Clearance obat atau parameter eliminasi obat. Kalau clearance ya clearance kondisi uremi nanti akan dibandingkan dengan harga clearance pada kondisi normal ya dikalikan dosis normal. Kalau diketahui harga K itu nanti dosisnya adalah KU per KN dikalikan dosis normal. Kalau tadi intervalnya tetap ya. Intervalnya tetap berarti dosis harus diturunkan. Tapi kalau dosisnya tetap, intervalnya yang harus diperpanjang. Nah, ini bagaimana intervalnya? Tinggal dibalik saja dari ini. Jadi, kalau dosisnya tetap, maka intervalnya adalah KN per KU dikalikan interval normal. Itu aja.
Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, sudah mau jam 9. Saya akhiri ya untuk yang apa namanya hari ini. Kemudian tolong Anda baca lanjut yang di Sargel. Ya, kemudian untuk pertemuan kedua kita luring ya karena ada proses hitung menghitung. Saya ingin lihat Anda untuk apa namanya latihan menghitung untuk adjustment dosisnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, wabarakatuh. Terima Prof. kasih, Prof. Apa dengan